Kenapa? Ya, ini minta maaf. Minta maaf? Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud! Sujud dan sujud. Sudah enggak apa-apa dan sujud. Sujud! Sujud dan enggak apa-apa. Sudah ayo biar selesai. Mendorong! Mendorong! Gonggong dan Mendorong! apa? Biarin. Biarin Pak, biarin. Lu sama gua. Nah, Ini siapa? Gua mencari orang ini. Bagi yang tahu silakan hubungi gua, bisa di inbox di Twitter gua. Kalau lu mau jagoan. Gua bukan so jago. Tapi gaya lu sebagai orang Tionghoa, lu bikin malu, ketengilan lu. Bawa-bawa preman ke sekolahan. Lu one by one sama gua, kalau lu punya nyali, kalau lu cowok. Nggak usah dipisah, nggak usah pakai polisi. Yang minta ampun baru lepas. Mau patah, belum minta ampun, lanjut. Mau mati, belum minta ampun, lanjut. Nggak usah pakai polisi. Lu one by one sama gua. Ya, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tambubolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Baru-baru ini seorang wali murid atau orang tua dari seorang siswa datang ke sekolah dan mengamuk dengan begitu kerasnya kepada seorang siswa karena siswa tersebut telah menghina bahkan mencaci anaknya yang juga adalah seorang siswa di sekolah itu. Kejadian itu sempat diliput oleh media sosial dan viral. Sekolah itu ada di Surabaya dan orang tua itu berlagak seperti seorang jagoan dan membawa preman untuk menghakimi anak yang menghina anaknya itu. Nah, lantas saja orang-orang tua yang lain kemudian bangkit dan berbicara, serta akhirnya emosi semua orang tua pun keluar dan ada yang mengajak untuk duel 1 lawan 1 dan hal ini pun menjadi semakin memperkeruh keadaan. Seperti apa sih sebenarnya asal muasal daripada perkara ini? Kenapa sampai bisa jadi seperti ini? Kita saksikan video berikut ini. Kasus viral terjadi di Surabaya, pengen tahu pendapat kalian, terutama yang orang tua. Jadi ceritanya mulai begini, pengusaha Surabaya ini bernama Pak Ivan. Dia datang ke sekolah mencari anak muda yang katanya mengejek anaknya dia sendiri. Nah, dia nggak terima bahwa anaknya diejek oleh anak muda ini. Akhirnya ketemu, anak itu dipaksa harus bersujud, bahkan diminta menggonggong seperti anjing untuk minta maaf kepada Pak Ivan ini. Orang tua daripada si anak yang disuruh sujud itu juga berada di sana dan minta di stop, jangan sampai harus menggonggong. Tapi Pak Ivan tambah marah dan akhirnya videonya pun viral. Sebagai orang tua, kita pasti nggak ingin anak kita diejek. Dan dalam kasus ini pun saya nggak tahu seberapa besar, seberapa parah ejekannya. Menurut kalian sebagai orang tua nih, pengen benar-benar tanya, apakah Pak Ivan memang sudah seharusnya melakukan demikian demi membela anaknya, atau biar anak-anak saling berantem tapi saling baikan sendiri mencari solusinya? Memang tapi di zaman sekarang ini saya suka banyak dengar ya, bahwa di zaman dulu ketika saya masih muda, kita takut sama guru kan, tapi sekarang kebalikan, di mana guru takut sama anaknya, karena nanti orang tuanya akan ngomong dan salahin gurunya, bukan salahin anaknya. Jadi seberapa jauh sih seorang tua itu harus mendukung, menjaga, membela anaknya? Kalau saya pribadi, saya pasti akan cari solusi, bertemu terutama dengan anak tersebut dan juga mungkin orang tuanya. Tapi mungkin saya tidak akan menyuruh anak itu sampai harus bersujud dan juga menggonggong sih. Tapi bagaimana menurut kalian? Mendorong! Mendorong! gonggong dan apa? Biarin. Gua mencari orang ini. Bagi yang tahu silakan hubungi gua, bisa di inbox di Twitter gua. Kalau lu mau jagoan. Gua bukan so jago. Tapi gaya lu sebagai orang Tionghoa, lu bikin malu, ketengilan lu. Bawa-bawa preman ke sekolahan. Lu one by one sama gua, kalau lu punya nyali, kalau lu cowok. Nggak usah dipisah, nggak usah pakai polisi. Yang minta ampun baru lepas. Mau patah, belum minta ampun, lanjut. Mau mati, belum minta ampun, lanjut. Nggak usah pakai polisi. Lu one by one sama gua. Pemilik akun Lexu datangi pengusaha Surabaya yang suruh pelajar menggonggong. Pemilik akun media sosial X Twitter Lexu 13 nampaknya serius melontarkan tantangan duel terhadap Ivan, pengusaha Surabaya yang viral lantaran diduga bertindak arogan pada seorang pelajar. Media sosial tengah digegerkan dengan video yang memperlihatkan seorang pria ngamuk
hingga menyuruh pelajar untuk sujud minta maaf sambil menggonggong layaknya seekor anjing. Orang tua anak tersebut hanya bisa pasrah dan membiarkan putranya menuruti kemauan si pria tersebut. Bahkan di lokasi orang tua si korban hampir mengalami kekerasan karena ditantang berduel oleh pengusaha asal Surabaya itu. Kini setelah viral, wajahnya memelas dan membuat klarifikasi serta minta maaf. Tapi warganet khususnya etnis Tionghoa merasa kesal dengan kelakuan Ivan ini. Bikin malu Cindo, ungkap warganet. Saya John LBM gak terima dengan kejadian ini. Seorang anak kecil di Surabaya, di Jawa Timur, disuruh sujud oleh seorang pengusaha. Dengan arogannya dia suruh sujud itu anak, bahkan disuruh menggonggong, bahkan nantang-nantangin orang semuanya dengan arogan seperti itu. Minta maaf. Minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Jangan apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan apa-apa. Sudah, yuk biar selesai. Menggonggong. Menggonggong. Gonggong dan apa? Biarin. Biarin Pak, biarin. Lu sama gua. Hah? Lu siapa yang punya negara? Hah? Kamu siapa? Yang punya negara ini? Yang punya negara aja nih, gak searogan lu. Pemimpin negara kita ini gak ada yang arogan kayak lu. Ngerti gak lu? Itu manusia loh dan anak kecil loh. Saya nonton video kamu itu marah besar. Saya sebagai masyarakat mengutuk keras tindakan arogan kamu itu. Saya lagi konsultasi sama pengacara saya nih. Saya dengar-dengar katanya sudah berakhir damai. Nggak ada damai-damai. Nggak ada. Itu presiden yang buruk yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa ada seorang anak manusia, anak kecil yang kamu intimidasi sampai seperti itu. Karena dia takut sama kamu mungkin. Kalau gua nggak ada takutnya sama lu. Ngerti lu? John LBM gak ada takutnya sama lu, ngerti? Saya lagi konsultasi sama tim hukum saya. Kalau memungkinkan, saya bikin LP buat kamu. Saya ngelaporin kamu, supaya jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bersikap arogan seperti itu. Emang duit lu seberapa banyak, sampai lu bisa mengintimidasi orang seperti itu? Komnas Perlindungan Anak harus angkat bicara. Semua harus bersuara nih. Semua harus kompak. Harus dihukum secara pidana menurut saya. Harus ada efek jerak untuk si pengusaha ini. Kelakuan lu biadab banget, udah kayak yang punya dunia lu. Di atas langit masih ada langit, bro. Lu arogan kayak begitu sama anak kecil pula. Kau suruh menggonggong, kau suruh sujud di depan kau. Kau siapa, raja? Hah? Saya kawal kasus ini. Semangat saya kalau udah urusannya mengintimidasi orang kayak begitu. Lu berhadapan sama John LBF lu ya. Nggak bisa, nggak ada damai. Harus ada efek jerak. Harus ditindak secara pidana. Saya minta atensinya kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto. Saya kira tindakan arogansi seperti ini, Pak, nggak butuh nunggu laporan polisi, Pak. Saya kira polisi dengan kewenangannya bisa langsung menangkap ini pelaku, Pak. Saya kira ini gak perlu tunggu ada laporan polisi, Pak. Tindakan arogan, tindakan biadab seperti ini, Pak, tidak perlu tunggu ada yang melapor, Pak. Polisi punya kewenangan untuk mengamankan ini pelaku, Pak. Supaya, Pak, jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat, Pak. Jangan arogan. Hidup di dunia cuma sementara. Harta lu itu bukan punya lu. Lu mati juga gak lu bawa mati. Kok sampai segitunya lu merendahkan orang? Apalagi ini anak kecil. Saya gak terima, Pak. Saya, John LBM, gak terima dengan kejadian ini. Saya akan menuntut, saya akan mengawal kasus ini. Kita telah mendengarkan, menyaksikan urutan video yang tentunya bisa dipercaya karena ini bersinggungan langsung dengan orang-orang yang tinggal di wilayah atau juga mungkin anak-anak mereka juga sekolah di tempat itu. Nah, bagaimana dengan kita yang menyaksikan video ini? Apakah kita juga punya temperamen atau emosi yang sama? Memang anak-anak muda sekarang, ya, karena sering bermain gadget ataupun bermain game, maka ada banyak anak-anak siswa, anak-anak muda yang emosinya itu sangat tidak stabil. Mereka sudah terpengaruh dengan yang namanya permainan-permainan yang melibatkan emosi, bahkan egoismenya. Nah, itu sebabnya lewat video ini kita sebagai orang tua harus belajar, jangan terpancing emosi. Memang anak-anak di sekolah itu wajar kalau mereka sering berselisih dan mereka ribut. Selama itu tidak saling mencederai, itu dapat diselesaikan dengan datang ke sekolah, berbicara kepada guru bimbingannya, dan diberitahukan siswa mana yang melakukan arogansi ataupun kekerasan. Baik saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi pembelajaran bagi kita dan juga nasihat bagi khususnya anak-anak sekolah, anak-anak siswa, anak-anak muda dan juga orang tua.
Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.